Halo, selamat pagi. Selamat pagi residen semuanya. Selamat pagi teman-teman dari Bedah Mulut ya ini ya. Ada dari tim Bedah Mulut sudah datang semua. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Yang presentasi dari Bedah Mulut sudah datang kah? Sampun, dokter. Oh ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi pada residen yang sudah ada dan residen yang mungkin masih nyusul. Dan ini ada Dr. Agung Widianto nanti yang akan memimpin sesi selanjutnya. Silahkan untuk Bedah Mulut menyampaikan tentang hand recovery after surgery di bidang bedah mulut. Ya, ini juga akan ada manfaatnya di bedah digesti karena daerah oral merupakan daerah saluran cerna juga yang mungkin kita harus ketahui juga. Nanti teman-teman bisa share kegiatan untuk bedah mulut dengan nutrisinya untuk operasi. Silakan, waktu kami berikan presentasi 15-20 menit, kemudian ditambah untuk 2 kasus yang dianggap bisa mewakili kegiatan operasi di bedah mulut yang kemarin sudah dipersiapkan. Silakan. Izin share screen, dokter. Ya, silakan. Selamat pagi. Ya, Terima silakan. kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami, Residen Bedah Mulut. Terima kasih kepada Dr. Yuda. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang Enhanced Recovery After Surgery Pathway in Oral and Maxillofacial Surgery. Untuk pendahuluannya, ERAS atau Enhanced Recovery After Surgery ini merupakan penata laksanaan perioperasi yang berbasis multimodal untuk mendapatkan pemulihan segera setelah dilakukan operasi dengan cara menjaga fungsi organ preoperasi dan menurunkan respons stres selama operasi. Kunci utama pada protokol ERAS ini meliputi konseling preoperasi, optimalisasi nutrisi, penggunaan obat anestesi dan analgetik sesuai standar, serta mobilisasi dini. Respon stres akibat pembedahan dan trauma. Yang pertama itu efek sistem saraf simpatis. Aktivasi sistem saraf simpatis distimulasi oleh hipotensi via baroreseptor, hipoksemia, dan asidosis metabolik via komoreseptor. Nyeri, kecemasan, dan distres via sistem limbik dan korteks cerebri, stimulasi saraf otonomi aferen, aktivasi secara langsung sistem saraf simpatis. Aktivasi tersebut dapat menyebabkan hipertensi, takikardi, pelepasan renin, dan glukagon. Pelepasan renin tersebut itu yang menyebabkan retensi air dan natrium, sedangkan untuk yang pelepasan glukagon dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi glukosa dan laktat. Kemudian yang kedua, perubahan hormonal dan metabolik. Hormon ACTH itu menyebabkan sekresi kortisol yang dapat mengakibatkan hiperglikemi dan resistensi insulin perifer. Hormon ADH dan GH itu dapat menyebabkan retensi natrium dan air. Growth hormone dapat menghambat katabolisme protein dan promotor perbaikan jaringan. Untuk hormon insulin, beta endorfin dan prolaktin, ini tingkat hiperglikemi setara dengan tingkat kerusakan jaringan. Beta endorfin dan prolaktin ini dapat berperan dalam perbaikan jaringan sebagai mediator inflamasi. Perubahan hematologi dan imunologi, koagulasi dan fibrinolisis terjadi karena efek sitokin melalui jalur koagulasi
Sekresi kortisol dapat menyebabkan leukositosis dan limfositosis serta efek imunosupresi. Definisi ERAS itu sendiri adalah Enhanced Recovery After Surgery, yang merupakan konsep yang terdiri dari beberapa komponen berupa tim multidisipliner dan pendekatan multimodal untuk mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi resiko komplikasi pasca pembedahan. Untuk fase preadmisi ini ada beberapa elemen dan efek positifnya. Yang pertama itu menghentikan rokok dan konsumsi alkohol, dapat mengurangi komplikasi pasca operasinya nanti. Kemudian screening preoperatif, jika diperlukan dilakukan asesmen dan support nutrisi, juga dapat mengurangi komplikasi. Kemudian mengoptimalkan medikasi penyakit kronis yang diderita pasien. Untuk fase preoperatifnya itu dapat dilakukan konseling dan edukasi preoperatif pada pasien dan keluarga untuk mengurangi kecemasan pasien dan keluarga. Kemudian meningkatkan kepatuhan terhadap protokol perawatannya. Yang kedua, terapi karbohidrat preoperatif. Ini dapat mengurangi resistensi insulin, improve well-being, dan percepatan pemulihan. Yang ketiga, profilaksis antitrombosis preoperatif untuk mengurangi komplikasi tromboemboli. Profilaksis antibiotik preoperatif untuk mengurangi angka infeksi. Kemudian profilaksis mual muntah perioperatif untuk mengurangi keluhan mual muntah postoperatifnya. Fase yang ketiga yaitu intraoperatif. Untuk teknik pembedahan yang invasif dapat mengurangi komplikasi, pemulihan yang cepat, dan mengurangi nyeri. Anestesi yang terstandar dapat menghindari atau mengurangi resiko ileus postoperatif dan menghindari penggunaan opioid yang long-acting. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan untuk menghindari terjadinya over atau underhydration, mengadministrasikan vasopresor untuk mensupport tekanan darah, dapat mengurangi komplikasi dan ileus postoperatif. Anestesi epidural untuk pembedahan terbuka dapat mengurangi respon stres, insulin resistensi, dan manajemen dasar postoperatif. Kemudian yang kelima, merestriksi penggunaan drain agar dapat mensupport mobilisasi, mengurangi nyeri dan ketidaknyamanan. Yang keenam, melepas NGT sebelum pasien dibangunkan untuk mengurangi resiko pneumonia, mensupport intake oral padat postoperatifnya. Dan yang ketujuh, mengontrol suhu tubuh menggunakan selimut, aliran udara hangat, dan cairan intravena yang dihangatkan untuk mengurangi komplikasi. Untuk postoperatifnya, yang pertama itu mobilisasi dini pada hari operasi, dapat mensupport pemulihan pergerakan normal, intake cairan dan padat secara oral sedini mungkin. Biasanya ditawarkan pada hari operasi, setelah operasi, dapat mensupport suplai energi dan protein, mengurangi resistensi insulin yang disebabkan dari kelaparan. Kemudian pelepasan kateter urin sedini mungkin, dan cairan intravena pagi setelah operasinya untuk mensupport ambulasi dan mobilisasi, menggunakan karet dan permen karet dan agen laksatif dan agen penghambat opioid jika menggunakan opioid untuk mensupport pemulihan fungsi usus. Kemudian yang kelima, intake suplemen nutrisi kaya protein dan energi untuk meningkatkan energi dan intake protein sebagai tambahan makanan. Laporan kasus yang pertama akan dilanjutkan oleh Dr. Ardian. Ya. Silakan, mungkin laporan kasusnya, aplikasi klinisnya mungkin.
Silakan Dr. Ardian dari Bedah Mulut menyampaikan presentasinya. Sudah terdengar, Dokter? Ya, silakan. Untuk kasus pertama, kami ingin mempresentasikan mengenai multiple impacted gigi dengan riwayat chronic headache related infeksi gigi bilateral. Pasien perempuan berusia 20 tahun. Pasien memiliki keluhan utama memiliki gigi bungsu kanan bawah yang tumbuh sebagian dan gusi di area gigi tersebut sering terasa sakit. Pasien ini didiagnosa dengan chronic headache related infeksi gigi bilateral oleh tes neurologi dan diresepkan paracetamol, natrium diklofenak, dan diazepam. Pasien memiliki riwayat sakit mah saat SMK, pernah memiliki riwayat nafas terasa berat, namun pasien tidak pernah berobat ke dokter untuk keluhan tersebut. Riwayat penyakit sistemik dan alergi disangkal. Untuk objektif, pasien kondisi umum baik, kompos mentis dengan tekanan darah 118/72, nadi 79 kali, respirasi 20 kali, dan suhu 36,5 derajat Celcius, SpO2 99. Untuk pemeriksaan ekstraoral, wajah simetris dalam batas normal, konjungtiva non anemis, dan sklera non ekterik. Untuk limfonodi, baik submandibula maupun servikal tidak teraba. Pada pemeriksaan intraoral, tampak gigi 38 dan 48 tumbuh sebagian, sedangkan gigi 18 dan 28 belum erupsi. Oral hygiene baik, bukaan mulut 3 cm. Terus gambaran OPG. Untuk gambaran toraks, pulmo tidak tampak kelainan dan besar-besar normal. Berikut hasil lab darah, terdapat peningkatan INR pada pasien tersebut. Pasien diasesmen dengan multiple infeksi gigi 18, 28, 38, dan 48 dengan gigi 18 kelas C, sinus approximation, 28 infeksi kelas D, sinus approximation, 38 1A vertikal, dan 48 2A vertikal, gastritis, dan suspek asma bronkial. Planning, pasien akan dilakukan multiple odontektomi dengan GA. Untuk sebelumnya, pasien dikonsulkan ke TS neurologi terlebih dahulu, ke TS pulmonologi untuk suspek asma bronkial. Kemudian sebelum dilakukan tindakan operasi, konsul untuk kardiologi preoperatif dan anestesi preoperatif. Kemudian perhitungan kebutuhan cairan pasien dengan Holzhauer method dengan BP 45 kg untuk 10 kilogram pertama ini dikali 100 dan 10 kilogram kedua 500 dikali 50 dan sisanya dikali 20 ml per kilogram berat badan per hari, dan didapatkan dari FLI 1.500 ml dan target oral 500. Kemudian dihitung juga maksimal accepted blood loss, dihitung dari estimated blood volume dan maksimal allowance blood loss. Juga dihitung kebutuhan nutrisi pasien, total yang dibutuhkan pada pasien tersebut 1.350 dengan pembagian untuk protein 30%, karbohidrat 50%, dan lipid 20%.
Untuk pengelolaan di Bangsal H-1 di awasi KU, Pitosan airway dan nyeri, diet biasa TKTP, melengkapi info konsen, pendaftaran operasi, konsul anestesi lanjutan, dan pasien dipuasakan sesuai TS anestesi. Untuk H-0 dilakukan infus, kemudian puasa sesuai TS anestesi, tindakan multiple identictomy dengan GA, dan diberikan profilaksis berupa difazolin 1 gram per 30 menit sebelum operasi. Untuk post operasi H+0, awasi kondisi umum pasien, vital sign, airway, nyeri, dan perdarahan. Dilakukan infus, kemudian inisiasi minum apabila hemodinamik stabil, dan diet cair TKTP. Diberikan medikasi post-op berupa ceftriaxone, ketorolak, dexamethasone, ranitidin, asam tranexamat, dan latihan mobilisasi ringan. Untuk post-operasi H+1, awasi KU, vital sign airway, nyeri perdarahan, kemudian infus setelah medikasi pagi, pasien mulai diet lunak TKTP. Untuk medikasi post-op dilanjutkan, pasien dapat rawat jalan dan diberikan medikasi rawat jalan cefixim, natrium diklofenak, dan minoset. Kemudian dijadwalkan untuk kontrol. Demikian laporan kasus. Oke, masih ada satu kasus lagi mungkin untuk gambaran ini sebelum untuk selanjutnya disampaikan oleh Dr. Arya. Selamat pagi, Dr. Mohon izin. Tes. Ya, silahkan. Ya. Izin mempresentasikan untuk laporan kasus kedua dengan kasus multiple infeksi gigi dengan CKD stage 5. Identitas pasien, nama Carlos Dohan, RM sekian, alamat dari Surabaya 1 JKN PBI. Subjektif, pasien melakukan rujukan dari TS Nevo untuk pelacakan luka infeksi. Pasien memiliki riwayat CKD yang terdeteksi sejak 8 tahun yang lalu. Pasien diketahui memiliki penyakit gagal ginjal ketika tiba-tiba pasien pingsan 2 tahun lalu dan didiagnosis mengalami gagal ginjal. Pasien memiliki riwayat TB dan dinyatakan selesai pengobatan pada tahun 2017. Pasien rutin hemodialisis setiap hari Senin dan Kamis. Objektif KU sedang, rumus mentis, vital sign adalah 129 per 98, ada 95, 98%. Ekstraoral, wajah simetris dalam batas normal, mata konjungtival anaemik, sklera non-ikterik, infonodi terabah dan deres tidak ada, terpasang fashion pada lengan badan. Foto ekstraoral pasien. Pemeriksaan intraoral kita dapati multiple radices dan infeksi gigi 48, 38, 28, dan supernumerari gigi di area gigi 28. Bukaan mulut normal 3 cm, oral hygiene baik. Hasil lab didapati eritosit kromosomal hemoglobin 9,9, hematokritnya turun, trombosit 108, pun kreatinina naik. Hasil OPG kita melihat ada beberapa gigi tambahan di rahang-rahang dan gigi infeksi di bawah. Sementara dengan interpretasi TB multiplex selama aktif besar form. Kita asesmen dengan multiple infeksi dengan CKD stage 5. Planning multiple orthodectomy dengan GA. Sebelum dilakukan tindakan, kita lakukan konsul kardiologi prooperatif dengan hasil CRI DR1
dengan risiko MACE 3,9%. Kemudian konsul anestesi preoperatif, ACC dilakukan pembiasan elektif, konsul ulang jika terdapat di UPSP, swab antigen preoperatif, dan sebelum dilakukan operasi kita lakukan hemodialisa. Kemudian konsul ke bagian paru dengan hasil negatif pada pemeriksaan gen ekspor. Ya, lanjut. Silakan. Kemudian konsul ke UBD Nefro dengan saran bila pasien sudah mondok dilakukan backup BAD sebelum tindakan operasi. Kemudian untuk kebutuhan cairan pasien, fluid intake sama dengan kita perhitungkan, yaitu didapat urin output ditambah 500 ml per hari. Dengan hasil, karena pasien ini urin outputnya sedikit, hampir tidak ada, fluid intake-nya adalah 500 ml. Kemudian tetesan infus ini dengan perhitungan 300 kali 20 dibagi 24 per 60 menit. Dengan hasil 4 tetesan per menit, asupan oral dibatasi 200 ml dalam 1 hari atau 1 gelas. Kemudian untuk maksimal accepted blood loss dengan HCT 29% dengan berat badan 55 kg. Kita ketahui estimated blood volume dari pasien adalah 3.850 ml. Kemudian maksimal allowance blood loss atau kehilangan darah maksimal itu 265 ml. Perhitungan darah selama operasi, jumlah darah merah dengan HB awal 9,9 itu 385 gram. Perdarahan sedang 30%, perdarahan sedang 30% dari BV yaitu maksimal 1.155 ml. Sehingga didapatkan jumlah darah merah yang terbuang adalah 115,5 gram. Sehingga diperkirakan HB terakhir itu 7, sehingga kita sediakan kemungkinan apabila HB menjadi 7, kita kebutuhan transfusi untuk target HB 10, kita harus sediakan 2 balok darah dengan perhitungan harus sekitar 495 ml. Tapi sebelumnya kita harus konsulkan dengan bagian renal apakah dapat dilakukan transfusi tersebut apabila diperlukan. Dan kebutuhan nutrisi pasien, total kalori yang dibutuhkan dengan berat badan 55 kg adalah 1.650 kalori per 24 jam. Kebutuhan nutrisi protein 30%, 400 kalori, karbohidrat 50%, kalori, lipid 20%, dan 330 kilokalori. Pengelolaan H-2 pasien kita masukkan 2 hari sebelum dilakukan tindakan. Awas jika kita pasang injection plug, dietnya biasa dengan rendah protein. Kita konsulkan ke bagian UBD Nefro dan darah 2 balok BRC. Pengelolaan H-1, awas jika pasien infus 4 ppm dengan intake oral maksimal 200 cc, diet biasa rendah protein, konsul anestesi lanjutan, kemudian kita lakukan daftar operasi, puasa sesuai dengan reaksi anestesi, lengkapi information dan marking site, dan dilakukan hemodialisa. Setelah hemodialisa kita cek lab positif
pasien infus tetap dan 4 dpm proses anestesi sedia darah global kita lakukan. Antibiotik profilaksis termasuk vaselin 30 dpm. Pengelolaan H+0 awasi tahu vital sign RW perdarahan infus 4 dpm. Jika hemodinamik stabil, status positif, status positif dapat dilakukan minum air putih sedikit dengan sedikit. Diet cair dengan medikasi plus operasi surgery, paracetamol, ranitidin, dan pengelolaan H+1 awasi tahu vital sign di RW perdarahan tetap. Diet kita ganti dengan diet lunak. Medikasi postoperasi asam tranexamat kita stop, kemudian apabila tidak ada peran asam tranexamat kita stop, kemudian instruksi H+2 kita rencanakan untuk rawat jalan dengan medikasi rawat jalan cefixim dan paracetamol dan dilakukan kontrol di poli H+2 saat jam kerja. Kemudian untuk presentasi yang kedua.
Halo, selamat pagi. Maaf ya, ini hostnya kacau ini hostnya. Yang pegang bedah digesti Jogja siapa ini ya? Ya, terima kasih ya untuk presentasinya dari FKG. Jadi tadi saya meresume aja dari teman-teman. Jadi efek respon stres akibat pembedahan itu ada beberapa yang mungkin perlu diperhatikan. Jadi efek saraf simpatis tadi. Mungkin intinya aktivasi tadi bisa menyebabkan hipertensi, takikardi, pelepasan renin, glukagon yang akibatnya bisa mengakibatkan hiperglikemi dengan segala efeknya terhadap proses penyembuhan luka karena potensi infeksi dan sebagainya. Kemudian perubahan hormonal tadi sudah sampaikan juga. Selain itu perubahan sistem imun, hematologi. Makanya ERAS ini sangat penting ya. Contohnya pada early kita harus memikirkan tuh tadi ada edukasi, ada pemberian antibiotik, memastikan bahwa tidak ada proses infeksi yang berlanjut dan sebagainya. Oke, silahkan dari rekan-rekan yang mau mempersiapkan pertanyaan dari residen untuk teman-teman bedah mulut atau menambahkan dari materi yang ada, silahkan. Apakah suara terdengar? Halo? Suaraku terdengar nggak, Safa? Nggih, terdengar, Dok. Ya, silakan mungkin ada masih pertanyaan. Oke, jadi tadi sudah disampaikan ERAS sendiri ada di pre-admisi ya. Pre-admisi itu salah satunya kalau merokok, alkohol ya dikurangi. Kemudian medikasi yang dilakukan salah satunya preoperatif bisa memberikan antibiotik, beberapa memberikan antitrombosis, dan sebagainya ya. Kalau intraoperatif mungkin teman-teman sama ya, mungkin dengan bedah digesti yang lainnya. Antara lain ya teknik operasi minimal invasif. Mungkin saya tanya ya untuk bedah mulut, teknik minimal invasi pada bedah mulut apa ya yang sering dilakukan? Contohnya mungkin. Mungkin dari teman-teman bedah mulut silakan. Andrian Rahma ada? Halo, Mas Kukuh, bedah mulut? Kalau dari bedah mulut, teknik minimal invasi. Izin, Dokter. Apa Izin, contohnya mungkin? Izin, mungkin dari bedah mulut dengan contoh-contoh yang minimal invasif itu saat kita aflet itu bisa juga, Dokter. Saat aflet pada rekonstruksi mandibula, misal kita lakukan mau di aflet itu kita bisa bukaannya itu bisa melalui intraoral. Nah, tetap biasanya kan ada menggunakan ekstraoral. Nah, itu untuk mengambil skru platnya itu bisa menggunakan alat sejenis trokar. Jadi kita bukaannya nggak lewat ekstraoral. Izin, Dokter. Jadi dia ada cuma kayak ditobos kecil, terus tapi nanti bisa buka baut dari ekstraoral. Jadi nggak ada insisi yang luas pada ekstraoral, Dokter. Izin, Dokter. Oke. Penggunaan alat-alat imaging seperti endoskopi dan sebagainya juga dilakukan nggak di bedah mulut? Halo, mungkin kalau endoskopi kita belum menggunakan, Dokter. Ya, untuk kamera enggak ya. Jadi, kalau di THT saya lihat untuk sinus sudah melakukan dengan endoskopi, jadi enggak dioperasi, mungkin diberi teman lewat itu. Oke, mungkin masih ada pertanyaan dari rekan-rekan bedah. Ini ada kita
refresh lagi ya tentang ERAS tadi yang disampaikan oleh teman-teman bedah mulut. Semoga ini bermanfaat juga untuk teman-teman bedah digesti. Ada pertanyaan kah dari bedah digesti? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir untuk presentasi dari bedah mulut saya cukupkan. Jadi nanti saya resume tadi bahwa untuk respon stres akibat pembedahan ada efek sistem parasimpatis tadi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa berakibat menyebabkan hipertensi, takikardi, pelepasan renin, glukagon, dan sebagainya. Kemudian perubahan hormonal dan metaboliknya tadi sudah disampaikan, ada ACTH, ADH, dan sebagainya. Insulin terutama ya, nanti harus diperhatikan itu karena postoperatif hiperglikemia memberikan resiko. Salah satu di tempat kita adalah infeksi. Infeksi bisa menimbulkan inflamasi yang memanjang, gangguan dari healing yang memanjang, dan juga tensinya terganggu, bisa berakibat breakdown dari sambungan usus, dari kulit, dan sebagainya. Oke, kalau ERAS sudah tahu, tadi yang preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif salah satunya. Kalau postoperatif ya secepat mungkin kita melepas drain, kalau bisa mungkin malah tidak menggunakan drain ya, kateter, sehingga mobilisasi lebih cepat. Oke, dari saya itu aja untuk presentasi dari bedah mulut berkaitan dengan ERAS dan aplikasinya di operasi. Saya pikir sama dengan bedah digesti. Untuk selanjutnya, presentasi akan dipimpin oleh Dr. Agung untuk presentasi dari teman-teman bedah digesti. Terima kasih. Monggo, Dr. Agung. Halo, maaf ini ya, ini Zoom kita baru kacau balo. Ini siapa yang jadi host nggak tahu, ini Mbak Erli juga sudah kami informasikan tadi. Silakan untuk kasus bedah mulut sudah selesai dari teman-teman bedah mulut, mau meninggalkan tempat ya apa. Terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya untuk presentasi kasus kedua, mungkin ini Dr. Agung akan diskusi. Terima kasih banyak, Dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Izin, Dokter. Untuk Dokter Agitya Seta, silakan memulai presentasi. Oke, Dokter. Untuk Dokter Agitya Seta, silakan memulai presentasi. Oke, Dokter. Untuk Dokter Agitya Seta, silakan memulai presentasi. Oke, Dokter. Untuk Dokter Agitya Seta, silakan memulai presentasi. Oke, Dokter. Untuk Dokter Agitya Seta, silakan memulai presentasi. Oke, Dokter. Untuk Dokter Agitya Seta, silakan memulai presentasi. Oke, Dokter. Untuk Dokter Agitya Seta, silakan memulai presentasi. Oke, Dokter. Untuk Dokter Agitya Seta, silakan memulai presentasi. Oke, Dokter. Untuk Dokter Agitya Seta, silakan memulai presentasi. Oke, Dokter. Untuk Dokter Agitya Seta, silakan memulai presentasi. Oke, Dokter. Untuk Dokter Agitya Seta, silakan memulai presentasi. Oke, Dokter. Untuk Dokter Agitya Seta, silakan memulai presentasi.
Dokter Agit, silakan dimulai, Dokter Agit. Dokter Agit, izin untuk mic-nya sudah tidak unmute. Silahkan dimulai presentasinya, Dokter Agit. Mungkin bila menggunakan earphone, mungkin bisa dicoba menggunakan loudspeaker melalui laptopnya. Halo, selamat pagi. Dokter Agita Seta bisa presentasi nggak ya? Kalau misalnya terganggu gangguan ini, kita bisa pending. Tapi kita coba ya, ini Dokter Agung sebagai moderator juga nggak bisa unmute. Mungkin. Silahkan dicoba presentasinya. Teman-teman yang mau coba dibuka speakernya, bisa bicara nggak? Atau masih gangguan unmute? Tes. Selamat pagi, dokter. Oke, silahkan presentasi mungkin sambil menunggu Dokter Agung yang tadi sempat tidak bisa masuk. Mungkin Dokter Agung monitor mungkin. Ya, silahkan Agita yang presentasi silahkan. Semoga itu lancar ya nanti. Makasih.
Halo. Izin dokter, apakah suara saya terdengar sekarang dokter? Ya, langsung saja. Pada pagi hari ini saya akan membawakan kasus tentang obstruksi usus halus adesif pasca appendektomi pada anak dengan pendekatan laparoskopi versus terbuka. Jurnal yang saya bawakan ini dipublikasikan oleh Elsevier dengan penulis Cecilia Arana, Fanny Fredrickson, dan Helena Ekstern. Dan langsung saja, untuk pendahuluan, adesi intraabdominal merupakan bentuk respon terhadap trauma peritoneum. Nah, adesi intraabdominal tersebut sering terjadi pada tindakan pembedahan pada abdomen dan pelvis. Kejadian adesi intraabdominal sendiri terjadi 93% pada orang dewasa yang menjalani laparotomi. Nah, adesi pasca operasi tersebut dapat menyebabkan morbiditas dan komplikasi yang serius apabila tidak ditangani obstruksi usus halus yang mengalami adesif. Tata laksana small bowel obstruksi yang adesif ini memang lebih sulit dan memakan waktu yang lama. Mohon izin, maaf, Dr. Agit. Untuk suaranya sudah masuk, namun untuk share screen-nya belum muncul di layar Dr. Agit. Ya, baik, silakan Dr. Agit untuk ya, silakan ditampilkan Dr. Agit, sudah nampak di layar.